Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat malnutrisi semua? Jumpa lagi dengan saya Akmal Syafril di Malnutrisi edisi khusus Ramadan, after sahur, dan kita membahas segala hal yang berhubungan dengan Ramadan ya, untuk menambah kualitas Ramadan kita. Walaupun dengan bahasan-bahasan yang ringan-ringan ya, biasalah malnutrisi juga selalu bahasannya ringan-ringan aja ya, nggak ada yang berat-berat ya. Tapi insya Allah dari yang ringan-ringan ini kita dapat manfaat banyak. Ada beberapa hadis yang menarik, beberapa hadis tentang saum Ramadan ya. Ada beberapa, ada banyak lah. Kalau saya menemukan ada banyak hadis yang menggunakan redaksi as-siyamu junnah ya. As-siyamu junnah, saum itu perisai. Ya, ada hadis riwayat Imam Ahmad misalnya yang mengatakan bahwa saum itu perisai. Ini adalah hadis qudsi ya, puasa itu perisai. Jadi ini Allah yang berfirman, tapi disampaikan oleh Rasulullah SAW. Puasa adalah perisai yang dengannya seorang hamba membentengi diri dari api neraka, dan puasa itu untukku, akulah yang akan membalasnya. Ada lagi hadis yang lain yang juga menggunakan kalimat ya, mengandung as-siyamu junnah ya, innamas siyamu junnah yastajinnu bihal abdu minan nar ya. Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka. Ada lagi hadis yang sama juga, ada depannya wasiyamu junnah ya, puasa adalah perisai. Nah yang satu ini juga cukup dikenal karena hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, depannya wasiyamu junnah dan puasa adalah perisai ya. Lalu selebihnya kalimatnya begini: jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan berteriak-teriak, dan jika ada orang mencercanya atau memeranginya, maka ucapkanlah ini mar'u shaim ya, jadi saya sedang saum ya. Jadi saum itu perisai, ternyata maknanya macam-macam ya. Di akhirat nanti saum itu jadi perisai. Perisai dari apa? Dari api neraka ya. Itu pastilah ya, itu kita bisa membayangkan, sangat masuk akal kalau amal-amal soleh kita ini menjadi perisai dari api neraka ya. Apalagi saum Ramadan yang jelas-jelas sebuah ibadah yang besar, sebuah ibadah yang sangat penting gitu ya. Make sense lah. Tapi yang menarik, dia bukan hanya perisai di akhirat saja, tapi juga di dunia ya. Saum itu perisai kalau sedang berpuasa, jangan berkata keji dan berteriak-teriak ya. Perisai dari perilaku kita yang gak bagus gitu ya, dan dari perilaku orang lain juga yang gak bagus ya. Jika ada orang yang mencercanya, maka ucapkanlah ya, saya sedang saum ya. Jadi saum itu perisai ya, perisai dari kejelekan kita maupun kejelekan orang lain. Ini menarik sekali gitu ya. Ini menarik sekali ya, karena kita ketika sedang saum, kita harus mengendalikan diri, kita harus ya seperti yang sudah kita bicarakan pada episode-episode sebelumnya ya, tidak makan tidak minum itu sih urusan gampang lah ya. Justru yang sebenarnya lebih pelik itu adalah bagaimana kita mewaspadai semua perbuatan kita ya, lisan kita, pendengaran kita, penglihatan kita dan sebagainya. Itu yang lebih sulit lah ya. Nah, jadi karena kita sedang saum ya, maka kita sedang dilatih untuk tidak berkata-kata yang jelek, kata-kata yang kasar ya. Ada hadis lain juga kan yang udah pernah saya ulas juga, yaitu bahwa kalau barang siapa yang nggak menjaga lisannya dari kata-kata kotor dan kasar, maka Allah nggak butuh lapar dan hausnya ya. Jadi jelas bahwa saum itu bukan hanya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri ya. Itu sih hanya yang membatalkannya saja ya, tapi yang harus dikendalikan sebenarnya semua ya, sampai kepada lisan. Dan lisan itu suatu hal yang sulit sekali dikendalikan ya, apalagi kalau sedang marah ya. Nah kemudian dia juga perisai dari perbuatan orang yang kurang baik gitu ya. Perisainya dalam arti apa? Kita nggak bisa mencegah orang untuk berbuat tidak baik gitu ya. Jadi bukan berarti kalau orang mencaci maki lalu caci makian itu nggak jadi keluar gitu ya. Nggak begitu ya, tetap aja dia mencaci maki ya, tapi dia menjadi perisai bagi kita, artinya kita nggak terpengaruh sama dia ya. Nah, ini penting sekali, ini terutama menurut saya poin yang kedua ini yang sangat menarik sekali.
Ya, kadang-kadang kita membayangkan ini saking dalam keadaan marahnya, kadang-kadang kita membayangkan bahwa amarah kita ini kan terbawa terus. Ya, itu yang menghasilkan dendam, gitu ya. Atau mungkin lebih tepatnya kita merasa amarah kita ini akan selalu relevan. Ya, mungkin saya ambil kalimat seperti itu deh. Ya, kita merasa kayaknya dendam kita ini selalu relevan, akan terus-menerus relevan. Ya, selama-lamanya akan begitu. Ya, kita membayangkannya begitu. Bahkan kalau di film-film horor Indonesia ya, di film-film hantu Indonesia nih, biasanya suka ada istilah apa, dendam kesumat ya, dendam dibawa mati misalnya gitu, atau mati penasaran gitu ya, mati dibunuh orang gitu ya, lalu dia dendam gitu ya, atau dia punya dendam kemudian dia mati, dia masih belum puas dengan dendamnya gitu ya. Ada juga dulu yang pernah mengatakan ya, daripada saya masuk surga ketemu siapa gitu ya, musuhnya gitu ya, daripada masuk surga ketemu musuh saya gitu ya, mendingan saya masuk neraka aja sekalian. Ya, ini orang-orang yang berpikir bahwa sampai masuk surga dan neraka, sampai di akhirat pun dendamnya masih relevan ya. Nah, sebenarnya kalau menurut saya enggak begitu ya. Saya rasa sih dendam itu hanya relevan sampai kita sakratul maut saja. Ya, begitu kita sedang sakratul maut, udah bertemu dengan malaikat maut, rasanya saya nggak akan ingat lagi benci sama siapa. Ya, ya kenapa? Karena ini lebih gawat. Gitu. Ini kondisi yang lebih gawat. Gitu ya. Saya rasa orang-orang yang kita nggak suka itu nggak segitu pentingnya sampai-sampai kita harus ingat ketika sedang berhadapan dengan malaikat. Ya, demikian juga ketika kita sedang di alam kubur, ketika malaikat bertanya gitu ya, man rabbuka gitu ya. Kalau sedang ditanya kayak begitu, mana sempat kita mikirin, wah ini tetangga saya ngeselin, saya masih sebel sama dia gitu ya, saya mau balik aja ke dia, mau gangguin ya, mau jadi hantu biar nakutin dia gitu ya. Nah, disitulah nggak logisnya hantu gitu ya. Orang kalau sudah mati gitu ya, jiwa dia ya tinggal di alam yang lain ya, dan dia sedang diinterogasi dengan malaikat atau menunggu waktu bersama malaikat gitu ya. Dia nggak akan bisa lolos begitu saja ya. Tapi ya itulah khayalan manusia ya. Manusia menghayal sampai akhirat pun dendam itu masih relevan ya. Padahal saya rasa kalau kita sudah di alam kubur, kita sudah melihat amal-amal kita yang jeleknya, yang dosa-dosanya, yang buruk-buruknya, rasanya nggak sempet tuh mikirin dendam ya. Rasanya nggak sempet mikirin dendam. Dan saya selalu mengutip ayat di bagian akhir surat An-Naba ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina rahmanu wa qala shawaba. Ya. Di situ diceritakan ada hari ya, ketika dibangkitkan semua ruh dan malaikat, semua manusia, jin dan malaikat bangkit semua di satu tempat dikumpulin. Kebayang nggak ramenya kayak apa ya? Ramenya bukan main, manusia pertama sampai terakhir, jin yang pertama sampai terakhir, ruh malaikat yang bentuknya berbagai macam dengan sayap yang banyak macam-macam. Kalau saya baca dalam hadis-hadis, Rasulullah SAW pernah menjelaskan, misalnya malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Waduh gitu ya. Wujud aslinya seperti itu, saya nggak bisa bayangin juga sih 600 sayap seperti apa gitu ya. Besarnya bukan main gitu ya. Belum malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah yang mengangkat arash dan macam-macam. Waduh, itu nggak jauh lah dari khayalan saya, udah nggak bisa terjangkau sama sekali gitu ya. Tapi saya bisa membayangkan bagaimana makhluk Allah dijajarkan semua seperti itu, dikumpulkan satu tempat ya. Tapi yang menarik adalah la yatakallamun ya, nggak ada satupun yang berbicara, illa man adzina rahman wa qala shawaba, kecuali yang dikasih izin bicara oleh Ar-Rahman, oleh Allah ya, dan dia bicara yang benar ya. Jadi bisa kebayang nggak segitu banyaknya makhluk dibangkitkan kembali tiba-tiba, tapi semuanya tercekat, semuanya diam, nggak bisa ngapa-ngapain. Ada nggak di situ yang nyari-nyari musuhnya siapa gitu? Musuh saya mana? Ya, siapa dulu yang ngalahin gua main bola? Siapa dulu yang pernah ngejitak gua waktu SD gitu ya? Relevan nggak sih kayak gitu? Ya, siapa dulu yang suka ngegosipin gua, tetangga gua tuh yang suka ngegosipin gua di belakang punggung gua gitu ya? Itu hal-hal yang menyebalkan memang gitu ya, nyebelin gitu ya. Saya nggak menafikan bahwa banyak orang-orang yang mahir sekali dalam
dalam urusan bikin orang lain sebel gitu ya. Kayaknya mahir ya, kayaknya kemahiran dia itu dalam hal bikin orang lain jengkel gitu ya. Dan ya memang jengkel gitu menghadapi orang kayak begini gitu. Tapi kalau kita pikir-pikir, akan tiba masanya di mana hal itu jadi tidak relevan lagi gitu ya, tidak relevan. Dan alangkah baiknya kalau yang saat-saat ketika dia tidak relevan itu kita percepat saja gitu ya. Artinya daripada nunggu sampai malaikat maut datang ya, lebih baik sekarang saja kita bikin mereka jadi nggak relevan ya. Kenapa sih harus kita pikirin? Nah, ini saya dapat penjelasan dari saya mendengarkan ceramahnya Ustadz Adi Hidayat ya. Bagus sekali kata beliau, kalau kita memaafkan orang maka itu artinya membereskan masalah kita sama dia, masalah kita ya, masalah kita karena dia maksudnya ya. Jadi masalah kita yang beres. Apakah masalah dia akan beres? Belum tentu. Kita kan hamba Allah ya. Kalau kita disakiti, kita dizolimi, apakah yang memiliki kita ya, majikan kita gitu ya, pemilik kita ya, Allah gitu ya, Allah Subhanahu wa taala, kira-kira akan diam saja apa enggak ya? Sama lah kayak kalau kita punya kucing, tiba-tiba suatu hari kucing kita disakiti orang gitu ya, sengaja disakitin, ditimpuk, dipukul pakai kayu, tiba-tiba kakinya pincang gitu ya, kira-kira kita merasa gimana? Kira-kira kita akan gimana ya? Mungkin kucing itu nggak bisa ngelawan, dia cuma bisa ngelengos saja pergi gitu ya, tapi apakah pemiliknya diam saja ya? Nah, jadi ketika orang lain menyakiti kita, menzalimi kita, walaupun kita memaafkan dia sekalipun, belum tentu Allah akan diam ya, karena Allah pemilik kita ya. Kita ini milik Allah ya, yang nyakitin kita berurusan sama Allah. Tapi kalau kita bisa selesaikan memberikan maaf gitu ya, saya nggak bilang ini gampang loh ya. Ini justru saya sedang bicara ini sambil mengingatkan pada diri sendiri ya, karena kadang-kadang saya juga termasuk orang yang susah memberikan maaf gitu ya. Mudah-mudahan dengan menceritakan ini menjadi mudah buat saya gitu ya. Tapi dengan memberikan maaf maka sebenarnya masalah kita yang selesai, masalah dia nggak selesai. Ya, masalah dia tuh selesai kalau dia menyesal, bertobat dan minta maaf, baru dia selesai. Tapi kalau kita maafkan ya dari sekarang gitu ya, atau kita maafkan gitu ya, letting go gitu ya, bukan sekedar letting go sih, memaafkan tuh beda ya. Tapi itu berarti masalah kita yang beres gitu ya. Dan orang yang memusuhi kita tuh menjadi tidak relevan ya, nggak ngaruh. Nah, kalau soal ini saya punya banyak pengalaman ya, karena saya sejak tahun 2005 rajin nulis dulu di blog, layanan blog dulu namanya Multiply ya. Udah ketemu berbagai macam orang ya. Jadi kalau tulisan kita makin banyak dibaca orang, nanti reaksinya macam-macam. Ada yang suka banget, ada yang benci banget ya. Kalau kita sudah besar maka akan ada yang bereaksi ya. Kalau sudah semakin banyak yang baca tulisan kita maka ada yang bereaksi. Reaksinya macam-macam. Ada yang maki-maki, ada yang memusuhi gitu ya. Nah, dulu kebijakan saya sih kalau ada yang kasar-kasar kayak begitu ya lain, kalau ngasih masukan ya. Kalau ngasih masukan tuh lain ya. Kalau ngasih masukan tuh kadang-kadang kita sendiri seneng gitu dikasih masukan gitu ya, karena bagus gitu ya. Menurut saya tulisannya agak kurang jelas nih bagian yang sini. Nah, itu cakep tuh kayak begitu tuh ya. Tapi ada juga yang maki-maki, yang langsung keluar kebun binatang gitu ya, kata-katanya ada yang kayak begitu. Nah dulu kalau saya sih ya dulu nggak sebijak sekarang juga dulu ya. Dulu kadang-kadang dulu diladenin dulu gitu, tapi lama-lama capek juga ngeladenin orang seperti ini. Maka kebijakan saya adalah blok aja udah gitu ya, blok aja, dia nggak usah baca lah ya. Kalau tulisan saya bikin dia segitu bencinya ya saya bantulah biar dia nggak usah baca lagi tulisan saya gitu ya. Saya blok aja gitu. Saya blok. Di Twitter juga begitu. Kalau ada orang ngomong kasar ya kita blok aja ya. Kata orang katanya memutus silaturahim. Saya bilang dari awal nggak ada silaturahim gitu ya. Ya kalau dari awal udah maki-maki orang itu bukan silaturahim namanya gitu ya. Dan lagi pula silaturahim itu kalau Anda saya kan nggak menghalangi dia kalau mau ketemu saya langsung. Dan kalau dia ucapin salam masih saya jawab gitu ya. Masih saya kasih hak-haknya sebagai muslim gitu ya. Tapi sikap negatif mereka tuh saya nggak butuh gitu ya. Nah, ini aspek yang menarik dari saum ya. Saum itu bukan hanya mencegah kita dari perbuatan kita yang nggak penting, tapi juga dari perbuatan orang lain yang nggak penting gitu ya. Yang nggak relevan ini kita buang-buangin deh ya. Dan mungkin itu salah satu hikmahnya kita diberikan, kita disuruh saum itu dalam kondisi tidak makan, tidak minum, lapar dan haus ya. Karena ketika dalam kondisi lapar dan haus, ketika kondisi energi terbatas ya,
kita lebih bijak dalam bersikap, ya. Kita lebih bijak, ya, daripada capek ngeladenin yang ini, udah tahu perut lagi kosong gitu ya, daripada capek ngeladenin yang ini, ya udah tinggalin aja, cuekin aja lah, ya, maafkan saja lah. Maafkan tuh lebih tinggi lagi daripada sekedar cuekin gitu ya, itu lebih bagus lagi, ya. Udahlah, buat saja dia jadi tidak relevan, ya. Saya sedang saum, ada yang ngajak berantem caci maki, saya sedang saum, ya, bikin mereka menjadi tidak relevan, ya. Dan kita juga ketika lagi saum dalam kondisi lapar dan haus, maka kita biasanya pikir-pikir melakukan hal-hal yang sia-sia gitu ya. Mau nongkrong di mana gitu ya, capek ngapain nongkrong, nggak bisa kalau nongkrong di lagi nggak saum kan kita bisa sambil ngebaso gitu ya, sambil beli es cincau gitu ya, nongkrong sambil minum, sambil makan. Nah ini nggak bisa ngapa-ngapain, mau ngapain dong ya, mendingan pulang deh ya. Ya itu kan bagus ya, jadi kita menjaga diri dari ke perilaku kita yang tidak efektif, yang tidak relevan, yang nggak penting gitu ya, dan sekaligus dari sikap orang lain yang juga tidak relevan, ya. Ini apa sih relevansinya saya dibikin kesel kayak begini, ya? Ada yang lebih penting daripada membenci kamu gitu ya, daripada memarahi kamu, itu ada yang lebih penting gitu. Nanti kalau udah ketemu malaikat maut ya gue lupa sama lu gitu ya. Nggak usah nunggu malaikat maut deh gitu ya. Misalnya kita masih kuliah nih, teman-teman masih ada yang kuliah misalnya gitu ya. Ada teman kuliah ngeselin banget. Nanti kalau udah lulus kuliah nggak ketemu lagi sama dia. Ya bisa jadi ya selesai lulus ya udah gitu, nggak ketemu lagi dan nggak pernah ketemu lagi seumur hidup, dan nggak relevan lagi dia tuh gitu ya. Dia nggak relevan ya. Teman kita waktu SMA ngeselin, dia tuh nggak relevan lagi dia. Kita udah lulus SMA udah selesai ya. Ya, jadi jangankan sampai ketemu malaikat maut, jangankan sampai akhirat gitu ya, sampai lulus kuliah aja dia udah nggak relevan lagi. Ya, nah alangkah baiknya kalau kita percepat saja proses itu, ya, kita percepat saja proses melenyapkan relevansinya mereka gitu ya, membuat mereka menjadi tidak relevan. Jadi kalau ada yang ganggu kita, segera bikin mereka jadi tidak relevan. Ya, itu canggih sekali, ya, canggih sekali, dan itu bisa dilakukan ketika kita sedang saum. Ya, oleh karena itu, marilah kita fokus pada hal-hal yang penting, ya. Lalu kita abaikan sajalah hal-hal yang tidak relevan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu dalam episode After Sahur berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.